Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul One Night in Bangkok. Bercerita tentang seorang mantan militer Inggris yang menuntut balas atas kematian keluarganya. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria tua asal Inggris yang sedang menaiki pesawat. Diberitahu kalau pria tua ini bernama Kai Kahale yang bertujuan untuk pergi ke Bangkok, Thailand. Terungkap fakta kalau Kai ini adalah mantan militer Inggris yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Tujuannya datang ke Bangkok yaitu untuk membalas dendam karena 1 bulan yang lalu keluarga Kai harus tewas saat sedang berlibur di Bangkok. Sementara pihak kepolisian Bangkok tidak pernah mau menangkap si pelaku sehingga Kailah yang akan menghukum semua orang yang terlibat dengan caranya sendiri. Welcome to Bangkok. Sesampainya di sana, Kai segera menaiki ojek motor. Lalu ia pun meminta si ojek agar mengantarkannya ke salah satu rumah makan yang berada di tengah kota Bangkok. Tak lama Kai sampai di rumah makan yang dimaksud dan Kai segera pergi ke toilet. Ternyata di toilet tersebut Kai telah memerintahkan seseorang untuk menaruh satu tas berwarna hitam. Di dalam tas itu berisi sejumlah uang, ponsel, senjata untuk Kai membrutal dalam menjalankan balas dendamnya. Kai sendiri hanya mempunyai waktu malam ini saja hingga dengan cepat ia segera memesan taksi online untuk mengantarkannya ke target yang pertama. Tak berselang lama, Kai dijemput oleh taksi online yang telah ia pesan. Supir taksi itu rupanya seorang wanita bernama Vanida dan mereka pun segera berangkat ke lokasi tujuan Kai. Di tengah perjalanan, Kai sempat memuji Vanida karena sangat jarang sekali wanita secantik Vanida mau menjadi supir. Vanida menjawab kalau ia sangat menyukai pekerjaan itu karena dirinya selalu senang setiap bertemu orang baru. Ditambah Vanida juga harus bekerja siang malam demi membiayai pengobatan adiknya yang sedang menderita kanker. Mendengar hal tersebut, Kai turut prihatin dan ia mendoakan adik Vanida agar cepat sembuh. Thank you. Beberapa menit kemudian, kini Kai telah sampai di lokasi tujuannya. Sebelum turun, Kai sempat menanyakan berapakah penghasilan Vanida setiap harinya saat menjadi supir. Vanida menjawab jika rata-rata ia selalu mendapat uang sekitar $60 per hari. First customer, I just started my shift. Yes. My name is Fa. Lalu Kai memberi tawaran kepada Vanida jika ia mau mengantarkan Kai ke 4 lokasi lagi setelah ini, maka ia akan membayar sebanyak $6.000 asalkan Vanida mematikan aplikasi online-nya. Kai langsung memberikan $1.000 sebagai dana pertama dan sisanya akan dibayar setelah urusan Kai selesai. Vanida yang memang sedang membutuhkan uang tentu ia pun langsung menyetujui tawaran dari Kai. Kemudian Kai turun untuk menghabisi target pertamanya sementara Vanida diperintah untuk tetap stay di mobil dan jangan kemana-mana sebelum Kai kembali. Ternyata target pertama Kai adalah seorang pengacara wanita yang dulu pernah membantu si pelaku. Dengan tenang, Kai berpura-pura akan memakai jasa si pengacara tersebut hingga Kai dibawa ke ruangan pribadinya. Namun dengan cepat inilah yang dilakukan Kai. Setelah si pengacara koit, Kai berjalan dengan santainya hingga membuat para penjaga yang ada di bawah tidak mencurigainya. Thank you. Kemudian Kai kembali ke mobil taksi Vanida lalu memintanya agar mengantarkan Kai ke lokasi berikutnya. It's okay. Di tengah perjalanan, Vanida menanyakan kemanakah lokasi berikutnya dan Kai menjawab jika ia ingin diantarkan ke perumahan polisi yang ada di tengah kota. Vanida kembali bertanya apakah Kai sedang dalam masalah. Kai menjawab jika dirinya hanya sedang mempunyai sedikit urusan dengan satu polisi yang tinggal di perumahan tersebut. Singkatnya, Kai telah sampai di lokasi kedua yaitu perumahan si polisi.
Seperti biasa, Kai meminta Vanida agar menunggu sebelum dirinya kembali. Di balik itu, terlihat si polisi yang dimaksud sedang bersantai dan tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ketika si polisi akan membukanya, inilah yang terjadi. Hanya dengan beberapa kali pukulan, Kai berhasil melumpuhkan si polisi tersebut. Ternyata polisi ini adalah polisi korup yang telah disogok oleh si pelaku, yaitu pelaku yang sudah menghabisi keluarga Kai. Kemudian tanpa menunggu lama, Kai langsung menghabisi si polisi tersebut. Setelah itu, Kai bergegas kembali ke taksi Vanida untuk melanjutkan perjalanannya menuju lokasi yang ketiga. Di tengah perjalanan, Vanida baru menyadari jika kepala Kai terluka akibat berkelahi dengan si polisi tadi. Dengan cepat, Vanida menghentikan mobilnya lalu mengobati dulu kepala Kai. And dealing with those consequences. Vanida sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Kai masih tidak mau bercerita dan hanya mengatakan kalau lukanya itu terbentur tembok. You chose not to take it. Adegan berpindah kepada seorang detektif polisi yang sedang mengolah TKP atas tewasnya si pengacara yang sebelumnya telah Kai habisi. Terlihat si detektif yang terus mencari barang bukti dengan ditemani oleh satu rekannya. Tak lama si detektif menghubungi istrinya yang ternyata juga seorang polisi, akan tetapi sang istri sedang cuti dikarenakan ia baru saja melahirkan. Meskipun sedang dalam keadaan cuti, istrinya masih mau membantu dengan mengecek rekaman CCTV dari jauh. Ketika dicek, si istri berhasil menemukan wajah Kai dan dengan cepat ia langsung memakai teknologi canggih untuk memverifikasi wajah Kai tersebut. Alhasil, si istri dapat mengetahui kemungkinan orang yang telah menghabisi si pengacara adalah pria bernama Kai Kahale yang merupakan pensiunan militer Inggris. Akan tetapi, si istri belum dapat mengetahui apa motif dari Kai menghabisi si pengacara. Fucking kills a lawyer on a Friday night. Di sisi lain, memperlihatkan Kai dan Vanida yang mampir sebentar ke warteg pinggir jalan untuk mengisi dulu perut mereka. Di sini, Vanida memesankan Kai makanan tradisional karena semua turis yang datang pasti menyukai makanan tersebut. Sambil menunggu makanannya datang, Vanida menanyakan kenapa Kai memberikan bayaran begitu banyak kepada dirinya. Kai menjawab jika itu semua sebagai bonus untuk Vanida yang telah bersikap baik. Kai juga berjanji akan menambah $1.000 lagi jika semua urusannya telah selesai. Mendengar hal tersebut, Vanida hanya cungar-cengir karena baru pertama kali ia mendapatkan bayaran sebesar itu. Kemudian Vanida lanjut bertanya terkait apakah sebenarnya urusan Kai tersebut sampai-sampai Kai harus menyelesaikannya seorang diri. Pada akhirnya, Kai menceritakan jika 1 bulan yang lalu keluarga Kai berlibur ke Bangkok sementara Kai sendiri tidak ikut. Mereka semua mengalami kecelakaan mobil akibat ditabrak oleh seorang pria lokal yang sedang mabuk. Tak ada satupun dari mereka yang selamat, namun si pelaku sama sekali tidak mendapatkan hukuman karena ia adalah anak konglomerat. Oleh sebab itulah Kai datang ke sini, yaitu untuk menghukum semua orang yang terlibat dengan caranya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Vanida pun ikut turut prihatin dan ia meminta maaf karena telah lancang menanyakan hal itu kepada Kai. I'm sorry. Kemudian Vanida tiba-tiba menangis sambil bercerita jika 1 bulan yang lalu ia juga mengalami kejadian sama, yang mana penumpang Vanida sebanyak 3 orang harus tewas akibat ditabrak oleh seorang pria pemabuk. Akan tetapi, Vanida tidak bisa berbuat apa-apa karena polisi hanya menganggap beres kasus tersebut begitu saja. Beberapa menit setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Kai meminta Vanida mengantarkannya ke salah satu klub malam yang berada di ujung jalan karena pemilik klub malam tersebut adalah si pelaku yang telah menabrak keluarga Kai. Setibanya mereka di sana, Kai mengizinkan Vanida jika ingin berkeliling dulu sebab urusannya kali ini pasti akan sedikit lama. Pada akhirnya Vanida pergi sementara Kai langsung masuk ke dalam klub malam tersebut.
Ketika Kai sudah ada di dalam, Kai berhasil menemukan si pelaku yang ternyata masih muda dan sedang bersama dengan teman-temannya. Kemudian Kai terus memperhatikan si pelaku dan untungnya si pelaku malah pergi ke toilet karena akan menganu-anu satu penari di sana. Ketika si pelaku bercocok tanam, terlihat di depan toilet ada satu pengawalnya yang sedang berjaga. Dengan santai, Kai berpura-pura cuci tangan, lalu inilah yang dilakukan Kai. Setelah berhasil menghabisi pengawalnya, Kai langsung mendobrak pintu toilet lalu menodongkan senjata kepada si pelaku. Kai mengatakan apakah si pelaku masih ingat dengan satu keluarga yang telah ia tabrak sampai membuat semuanya tewas. Si pelaku yang ketakutan, ia pun hanya bisa memohon ampun dan mengatakan kalau itu adalah murni sebuah kecelakaan. Dengan cepat, Kai langsung menembak si pelaku berkali-kali. Akan tetapi, Kai sengaja tidak langsung menghabisinya karena Kai berniat untuk menggiring si pelaku ke rumah sakit. Setelah itu, Kai bergegas pergi dan untungnya Vanida sudah standby di depan klub malam. Adegan berpindah kepada si detektif dan satu rekannya yang sedang mengolah TKP atas tewasnya si polisi korup yang sebelumnya Kai habisi. Di sini si detektif sangat yakin kalau pelakunya juga adalah Kai. Akan tetapi sampai sekarang ia belum mengetahui apa motif dari pembantaian tersebut. Di waktu yang sama, rekan si detektif mendapat informasi kalau baru saja terjadi lagi penembakan kepada pemilik klub malam yang ada di ujung jalan. Namun kondisinya masih hidup dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Seluruh saksi bilang jika penembaknya adalah seorang turis asing dan si detektif sadar jika itu pasti adalah ulah Kai. Dengan cepat mereka segera pergi untuk mengolah TKP. Di sisi lain memperlihatkan Kai dan Vanida yang masih dalam perjalanan. Kali ini Kai meminta Vanida agar mengantarkannya ke rumah sakit karena target selanjutnya Kai berada di sana. Tak lama, Kai menanyakan terkait kalung salib yang menggantung di taksi mobil Vanida. Vanida mengatakan jika kalung tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik penumpang Vanida yang 1 bulan lalu tewas akibat kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut, hanya Vanida lah yang selamat, sedangkan para penumpangnya tidak ada satupun yang selamat. Mendengar itu semua, seketika Kai tersadar jika para penumpang yang dibawa oleh Vanida itu adalah keluarga Kai. Sementara kalung salib yang menggantung di mobil adalah kalung salib milik putrinya. Sontak saja Vanida terkejut dan ia hanya bisa menangis sambil meminta maaf. Vanida langsung menjelaskan kalau saat di kejadian ia berada di jalur yang benar dengan kecepatan lambat. Namun tiba-tiba ada seorang pria mabuk sambil bermain ponsel yang langsung menabrak mobil taksi Vanida. Mendengar semua penjelasan dari Vanida, Kai percaya jika Vanida memang tidak bersalah dan kini mungkin mereka dipertemukan oleh Tuhan yaitu untuk menuntut keadilan. Tak berselang lama mereka pun sampai di rumah sakit yang dimaksud. Di sini Kai meminta Vanida agar menunggu di ujung jalan agar tidak terlalu mencurigakan. Sementara itu, di dalam rumah sakit, kita akan diperlihatkan dengan kedua orang tua si pelaku yang sedang berdebat saling menyalahkan karena putra mereka telah ditembak. Ternyata kedua orang tua si pelaku ini adalah konglomerat dan mereka lah yang telah menyogok semua penegak hukum untuk membebaskan putranya dari kasus penabrakan keluarga Kai. Beberapa menit kemudian terlihat kedua orang tua si pelaku yang sedang menangisi kondisi putra mereka sebab masih dalam keadaan koma. Kemudian datanglah Kai sambil menyandra satu pengawal si pelaku yang sedang berjaga di luar. Rupanya Kai sengaja tidak menghabisi si pelaku di dalam klub malam karena ia sangat ingin bertemu dengan kedua orang tua si pelaku. Lalu tanpa basa-basi Kai langsung menghabisi ibu si pelaku yang berniat melawan. Shot my son? Sambil ketakutan, sang ayah bertanya apakah masalah mereka sebenarnya. Kai menjawab jika sang ayah telah menutupi kejahatan putranya yang sudah menewaskan semua anggota keluarga Kai. Oleh sebab itulah Kai datang untuk menghukum semua orang yang terlibat dengan caranya sendiri. Kemudian Kai langsung menghabisi sang ayah, si pelaku dan juga satu pengawalnya tersebut.
Di balik itu, rupanya si detektif sudah berada di rumah sakit dan sekarang sedang mengobrol dengan istrinya lewat panggilan telepon. Sang istri baru saja menemukan motif Kai melakukan pembantaian, yaitu dikarenakan semua keluarga Kai telah tewas ditabrak oleh putra dari si konglomerat. Namun si pelaku tidak diberikan hukuman apapun karena ayahnya telah menyogok semua penegak hukum. Oleh sebab itulah Kai sekarang membrutal karena ia ingin membalas dendam kepada semua orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. What do you got? Di waktu yang sama, Kai harus berpapasan dengan si detektif hingga dengan sigap Kai segera menyandra satu perawat. Di sini si detektif mencoba menenangkan Kai dan mengatakan jika ia telah mengetahui semuanya. Sebenarnya Kai adalah orang baik yang harus berubah menjadi jahat demi keadilan. Seharusnya Kai sudah mengakhiri semua ini karena dendamnya telah terbalaskan. Akan tetapi Kai menjawab kalau ada satu orang lagi yang harus ia habisi, yaitu sang hakim yang telah membebaskan si pelaku akibat menerima sogokan. But there's good and bad everywhere. I understand, but no one needs to get hurt. Kemudian Kai segera pergi ke parkiran sambil masih menyandra si perawat. Si detektif sendiri terus saja mengejar Kai hingga di sini mereka terlibat lagi adu cekcok. Lalu si detektif memohon agar Kai melepaskan perawat itu dan ia berjanji tidak akan mengejar Kai. Namun Kai yang tidak percaya begitu saja, ia tetap akan menyandra si perawat sebelum si detektif pergi. Di waktu yang sama terlihat rekan si detektif yang malah menembak Kai dari jarak jauh hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden tersebut, si perawat harus menjadi korban dan rekan si detektif berhasil Kai habisi. Kemudian Kai segera pergi dengan kondisi luka tembak di perutnya. Sementara itu, si detektif sudah tidak lagi mengejar Kai karena ia lebih memilih untuk melihat kondisi rekannya beserta si perawat. Tak berselang lama, Vanida menghubungi Kai lalu menanyakan di mana lokasinya sekarang. Vanida sudah dari tadi menunggu di depan rumah sakit namun Kai tak kunjung datang. Kai segera mengirimkan lokasinya dan ia meminta maaf karena ada sedikit masalah. Beberapa menit kemudian, Vanida datang menjemput hingga mereka pun segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Vanida yang melihat Kai terluka, ia pun memutuskan untuk mengobati dulu Kai di tempat yang menurutnya aman. Di sisi lain terlihat si detektif yang sedang merenung di rumah sakit karena rekannya dan perawat tadi harus menjadi korban. Tak lama si detektif yang ternyata bernama Michael didatangi oleh istrinya dan mencoba menenangkan Michael. Di sini sang istri meminta Michael agar sebaiknya tidak usah lagi mengejar Kai sebab Kai bukanlah orang jahat. Kai adalah seorang pensiunan militer Inggris yang tidak pernah ada satupun catatan kriminal sepanjang hidupnya. Kai hanya sedang mencari keadilan atas bobroknya hukum di negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Sang istri sebenarnya sangat setuju dengan tindakan Kai tersebut. Mendengar hal itu, Michael pun hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Adegan kembali ke Kai yang sedang dijahit lukanya oleh Vanida. Untungnya dulu Vanida pernah bersekolah medis sehingga ia bisa dengan baik menjahit luka di perut Kai. Yes. Setelah itu Kai mengatakan jika sekarang ia akan mendatangi target terakhirnya yang merupakan seorang hakim. Vanida cukup mengantarkan Kai sampai ke depan rumah sang hakim saja dan Vanida tidak usah menjemputnya lagi. Kemudian Kai membayar sisa gaji Vanida yang sebelumnya ia telah janjikan, bahkan Kai juga memberikan semua uang yang ada di dalam tasnya. Ternyata Kai menyadari jika si hakim targetnya yang terakhir adalah orang yang sangat kuat. Kemungkinan besar Kai akan kalah namun ia tidak peduli karena yang terpenting dirinya sudah bisa membalas dendam. Vanida sempat melarang Kai dan sebaiknya Kai sudahi saja semua ini. Namun Kai tetap memaksa hingga mau tidak mau Vanida pun harus mengantarkannya. Okay, it's not hard to find out about. Okay. Singkat cerita, Kai telah sampai di depan rumah si hakim. Sebelum turun, Kai berjanji kalau ia bisa selamat, maka ia akan membawa Vanida beserta adiknya pindah ke Inggris lalu hidup di sana bersama dirinya.
Kemudian dengan cepat Kai segera memasuki rumah si hakim dan terlihat di sana banyak sekali anak buah si hakim yang tengah berjaga. Akan tetapi hal itu tidak membuat Kai takut hingga inilah aksinya. Di balik itu ternyata Vanida tidak pergi dan ia lebih memilih untuk stay di sana menunggu kedatangan Kai. Kembali ke Kai yang sekarang telah berhasil meratakan semua anak buah si hakim. Kemudian Kai berteriak memanggil si hakim dan menantangnya untuk berduel. Tak lama si hakim pun datang dan ternyata ia masih cukup lumayan muda. Di sini si hakim sempat memuji kehebatan Kai yang telah berhasil menghabisi semua anak buahnya. Hingga ketika Kai akan menyerang si hakim tiba-tiba, kemudian si hakim mendekat dan barulah di sini si hakim mengajak berduel dengan tangan kosong. Untungnya Kai masih bisa bangkit hingga terjadilah perduelan. Kai yang sudah sangat kelelahan, ia pun harus dihajar berkali-kali yang membuatnya tidak berdaya. Tak lama datanglah Vanida yang berniat menyelamatkan Kai. Namun si hakim langsung menodong mereka berdua dan meminta Kai agar memilih Vanida atau Kai yang harus ia habisi duluan. Di sini Kai hanya bisa pasrah dan ia sampai memohon kepada si hakim agar tidak menghabisi Vanida. Namun si hakim yang keras kepala tetap akan menghabisinya, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Michael si detektif. Rupanya Michael telah menuruti perkataan istrinya dan sekarang ia berpihak kepada Kai. Dengan cepat Michael menyuruh Vanida agar membawa Kai sejauh mungkin sebelum para polisi yang lain berdatangan. Michael juga berjanji kepada Kai jika mulai sekarang ia akan memperbaiki hukum yang bobrok agar kejadian yang menimpa keluarga Kai tidak pernah terjadi lagi. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Kai, Vanida, dan adiknya yang sedang bermain di tepi pantai. Kini mereka telah hidup bahagia dan Vanida juga telah resmi menjadi istri Kai. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.